Kisah Dua Tuyul Menemui Jin Ifrit di Solo oleh Lukas Luarso, wartawan senior. Egy Sujana dalam satu pernyataan terkait pertemuannya dengan Joko Widodo menyebut, atau lebih tepatnya beranalogi, ia seperti Nabi Musa yang mengajak Firaun untuk bertobat. Egy merasa diri sebagai Nabi Musa dan Joko Widodo adalah si Firaun jahat. Analogi Egy ini jelas tidak akurat. Yang terjadi adalah analogi dua tuyul bertemu Jin Ifrit untuk meminta uang saku. Dalam cerita rakyat, tuyul adalah makhluk gaib yang suka ngutil uang receh, dan Jin Ifrit adalah jin yang berperangai buruk dan selalu mengajak makhluk lain untuk melakukan kemaksiatan. Egy perlu membuat dalih analogis bernuansa religius untuk pembenaran aksinya yang memalukan. Sama seperti Joko Widodo membuat dalih restoratif justice untuk memanipulasi hukum melalui transaksi bawah tangan. Aksi Egy dan Joko Widodo ibarat botol ketemu tutup. Ada chemistry yang pas antara keduanya. Drama kontroversi ijazah Joko Widodo memasuki babak baru dengan plot twist yang seru. Mendadak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dibebaskan sebagai tersangka atau di SP3-kan setelah sowan menemui Joko Widodo di Solo. Usai pertemuan konspiratif konsolidatif itu, Joko Widodo membuat pernyataan akan ada penyelesaian damai memakai prinsip restoratif justice. Dan Polda Jaya langsung menjalankan perintah ini, langsung mengeluarkan SP3, penghentian penyidikan untuk Egy dan Lubis. Keadilan restoratif buat siapa? Pertanyaan yang menggelitik. Keadilan restoratif ini untuk apa dan siapa? Joko Widodo membebaskan tersangka yang telah memfitnahnya, atau Egy Lubis membebaskan Joko Widodo dari sangkaan sebagai pemalsu ijazah? Yang pasti, transaksi 3 sejoli ini jelas bukan urusan keadilan dan kepastian hukum. Ini restoratif just for us, menyuap tersangka untuk bertobat agar membela kepalsuannya. Sebuah proses menyulap hukum level Jin Ifrit yang mencengangkan. SP3 kilat untuk Egy Lubis bukan saja mengherankan, namun juga menjungkir balikan prinsip restoratif justice. Siapa pelaku dan siapa korban dalam drama ijazah ini jadi berantakan. Joko Widodo yang dituduh memalsukan ijazah mestinya adalah pelaku. Egy Lubis yang disangkakan adalah korban. Tapi dalam skema logika kepolisian, Egy Lubis adalah pelaku kejahatan dan Joko Widodo cuma korban. Keadilan restoratif ala Joko Widodo kum polisi ini menjadi lelucon. Pelaku kejahatan malah memberi atau persisnya membeli pengampunan pada dua korban. Yang jelas, kebenaran menjadi korban dan kepalsuan menang untuk sementara ini. Rakyat Indonesia menjadi korban kebohongan dan kepalsuan adegan transaksi 3 sejoli Joko Widodo Egy Lubis. Lebih konyol lagi, kepolisian bersedia menjadi broker transaksi ini. Presiden buruk bagi hukum. Pembatalan mendadak status tersangka Egy Lubis sementara 6 lainnya masih ditersangkakan untuk kasus yang sama adalah manipulasi hukum yang kasar. Artinya bisa menjadi presiden, kini ada jalur hukum baru untuk mendapatkan SP3 jalur sowan ke rumah Joko Widodo. Jalur ini bisa menjadi modus baru restoratif justice. Siapapun yang kena perkara hukum dan ingin dapat SP3 cukup sowan ke Joko Widodo. Selain dapat SP3, mungkin juga akan dapat bonus cuan, khususnya yang berperkara dengan Joko Widodo. Polisi telah siap menyediakan diri menjadi broker jalur baru SP3 ini.
Restoratif justice, istilah hukum yang mestinya memiliki nilai tinggi, telah menjadi komedi ketika diucapkan Joko Widodo. Sebagaimana sprindik dan parcok telah berubah menjadi alat penelikungan politik di era Joko Widodo. Mulai saat ini, mencari keadilan dan kebenaran tidak perlu di ruang sidang pengadilan, cukup di ruang tamu Joko Widodo. Soal kontroversi ijazah Joko Widodo pasti bukan cuma perkara sengketa dua pihak, alat cekcok tetangga yang bisa diselesaikan di ruang tamu. Validasi dokumen ijazah pejabat publik level presiden bukanlah perkara antara penuduh dan tertuduh. Ini soal keadaban politik, kesadaran publik, dan pengelolaan republik. Kotak Pandora Joko Widodo. Pembatalan mendadak status tersangka Egy Lubis menyiratkan kepanikan dan ketakutan akan terbongkarnya kejahatan pemalsuan. Ijazah Joko Widodo menjadi semacam kotak Pandora jika terbuka bakal mengungkap segala kejahatan dan kepalsuan yang ditutupi. Restoratif justice kini menjadi simbol eufemisme takluknya hukum di hadapan kuasa mafia. Keputusan Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap Egy Lubis, tapi melanjutkan mengadili 6 tersangka lainnya akan tercatat dalam sejarah. Entah sebagai magnum opus orkestrasi komedi hukum oleh Jin Ifrit atau awal terbukanya kotak Pandora politik manipulatif era Joko Widodo.